Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ya bagaimana cara membongkar maksudnya mencopot semua komponen pada Acer 4739. Video sebelumnya kan saya mencopot LCD-nya ya. Sekarang kita akan mencopot semua komponen ya guys ya, komponen dari motherboard, terus apa lagi ya, motherboard, pokoknya semua lah, harddisk segala macam gitu lah. Oke, jika kalian penasaran langsung aja ya kita ke TKP aja lah ya. Susah ya guys ya, saya mencari obeng dulu karena mana nih saya nggak ada pula obeng ini. Oke lah, pertama alat yang kalian butuhkan tuh adalah sebuah obeng ya. Obeng ini guys ya, obeng. Oke ya, nggak usah banyak cengkut lagi, langsung kita eksekusi aja lah ya. Yang pertama kali kalian itu harus mencopot DVD-nya dulu guys ya, DVD-nya. Pertama kalian buka dulu bautnya guys ya, baut untuk DVD ya. Kalian coba dulu. Oke, selalu ya guys ya, kalian sediakan alat guys ya. Maksudnya alas. Kalian alasi dulu ya yang pertama kali ya, buku gitu, biar nggak baret-baret loh ininya. Cover LCD-nya gitu loh. Lalu kita congkel ya, atau kita keluarkan dulu LCD-nya. Ya, caranya itu gampang guys ya. Ini kan ada lubang nih. LCD-nya. Agak sulit emang guys yang mengeluarkan LCD-nya nih. Oh ya, sebelum kalian mengeluarkan LCD nih, maaf guys ya, kalian harus mencopot baterainya dulu guys ya. Kenapa harus mencopot baterai? Iya, supaya tidak ada arus statis. Jadi komponen tuh nggak konslet gitu loh. Oke, kita keluarkan dulu ya DVD-nya. Pelan-pelan saja guys ya, pelan-pelan saja. Sulit nih, karena nggak ada cover DVD-nya, jadi agak sulit untuk mengeluarkannya. Iya, sudah keluar ya guys ya. Nah, ini DVD-nya guys ya. Pertama kita keluarkan dulu DVD-nya. Lalu yang kedua, sekarang kita lepas semua baut-bautnya guys ya. Di sini satu. Sini guys ya. Kita lepas saja lah biar nampak dah. Sini satu. Pada tutorial sebelumnya ya, video sebelumnya saya membuat tutorial cara membuka LCD ya, LCD pada Acer 4739. Nah, sekarang ini adalah tutorial untuk membongkar semua komponen pada Acer 4739. Membongkar laptop ini kalian jangan buru-buru guys ya, tenang-tenang saja. Ini video tidak ada saya percepat guys ya, biar kalian paham ya guys ya. Jadi saya agak males sih ngeditnya sebenarnya. Tapi ya ilmu itu nggak bisa cepat-cepat diterangkan ya guys ya. Harus pelan-pelan saja gitu kan. Kalian buka dulu semua bautnya ya. Oke guys ya, ini bautnya kita buka dulu ya pelan-pelan. Ini guys ya. Kita buka dulu ya bautnya ya, semua bautnya kita buka dulu ya. Pas dulu bautnya guys ya. Ini kita akan melakukan bongkar pasang guys ya, hanya bongkar pasang. Mungkin kalian yang pengen tahu ya bagaimana sih cara membongkar laptop Acer 4739 gitu kan, dan bagaimana cara masangnya gitu kan. Karena yang kita ketahui ya, orang itu kan banyak yang ngerti cara bongkarnya, cara masangnya bingung gitu kan. Oke, ini saya simulasikan langsung ya, karena laptop ini kan agak jadul gitu ya, jadi agak susah gitu. Lalu tarik lagi baut yang belum terbuka. Oke guys ya.
terbuka semua ya baut-bautnya. Ini baut agak sulit dibuka deh guys ya, udah berikan aja, yang penting dia udah terbuka. Oke, pelan saja ya guys ya, nggak usah buru-buru. Ketika semua baut sudah ketika semua baut sudah terbuka ya guys ya, dari atas ini. Nah ini ada baut di sini guys ya, di tempat baterai ini 1 2 3 4 5 6. Sebelum kita membuka itu, kita copot dulu keyboardnya guys, agar kita bisa mencopot motherboard. Oke ya, untuk pencopotan keyboard kalian itu pertama perlu menggunakan memerlukan obeng ya, obeng plus obeng minus ini. Lalu ini kan ada kaki ya guys ya. Oke, saya zoom aja lah ya. Set. Nah, ini kan ada kaki ini. Ini guys ya, ada kakinya. Ini agak kalian congkel guys. Ini guys ya. Mana dia? Dari sini lah kita ambil ya. Ini congkel. Cari celahnya aja guys. Karena ini semua memerlukan celah gitu kan. Ya. Ini agak susah nih guys untuk guys, karena dia agak tua nih. Mencopot keyboard ini agak lumayan menguras tenaga. Nah, ini kaki ini guys ya, jangan terlalu disongket ke dalam gitu kan. Ini dalam, keyboard ini harus diangkat gitu. Sekali angkat keyboardnya. Ini termasuk YouTube tua nih guys. Lihat keyboard kita mesti udah dapat celahnya satu nih. Oke. Ketika dapat celah satu, waduh, belum dapat deh guys ya. Sulit dapatkannya. Iya, alah, nggak dapat pula. Ya belum dia. Kurang ya, masih kurang ini. Oke, ini udah enak nih guys. Kalau gini udah antang ini. Jadi jangan terlalu banyak kali ya. Oke, mari lagi ya. Dari mana ini kita pakai. Oke guys ya. Sekarang nampak ya. Intinya itu pertama kali kalian tuh harus melepas pin-pinnya guys ya. Pin-pinnya itu yang perlu, baru kita seset menggunakan ini. Kenapa diseset menggunakan ini? Biar supaya ketika jumpa pin penguncinya itu kita gampang, tinggal ditekan gini aja. Nah, oke. Mas ya, baru ini juga nih. Ini juga ada nih. Nah, oke. Oke, sudah mulai gampang terbukanya nih. Dan guys ya. Oke, kita menggunakan sesetan pin ini guys. Pin, bukan pin sih, bekas kartu ini. Baru nih ditekan gini. Ini ada pin juga nih. Wah, ini kurang bisa. Tapi udah lah, ini udah kita buka nih. Ini harus kita tekan lagi. Ada oke. Oke guys ya, sini sekarang keyboard sudah terbuka, jangan langsung diangkat ya. Tapi kita lepas dulu fleksibelnya. Oke guys ya, ini ada fleksibelnya guys ya. Ini fleksibelnya. Kalian angkat nih ya pengungkitnya. Set, oke, sudah terangkat ya pengungkitnya ya. Ini, oke, ini keyboardnya guys ya, keyboard sudah terbuka. Lalu kita lepas mousepadnya guys ya. Oke, mousepad sudah terlepas ya. Baru ini kabel apa namanya? Saya pun nggak hafal kali. Oke, lupa juga ya. Nah, ini juga nih guys ya. Oke, lepas juga kabel-kabelnya guys ya. Lalu kita kembali ke bagian belakang.
Oke guys, sekarang kita kembali ke bagian belakang guys ya, belakang. Pas ini ada baut-bautnya ini, baut yang kecil-kecil nih guys ya. Dua, tiga, empat. Kenapa kita memerlukan ini? Iya, tadi kan bisa kalian lihat ya, kalau menggunakan ini lebih enak. Yang penting dia sudah kalau ini sudah terselip di keyboard ini, di keyboard laptop ini. Udah kita tinggal menyesetnya aja. Kalaupun dia belum terangkat atau ada penguncinya, ya udah kita tekan penguncinya, tekan penguncinya, ini kita set aja gitu. Jadi langsung terangkat dia gitu loh guys. Oke ya. Langsung aja ya. Untuk lagi nih bootnya nih. Oke, sini guys ya. Nah, langsung ya kita buka lagi nih guys ya. Oke, kita sudah buka ini. Kita pun memerlukan ini lagi guys untuk membuka cover laptop ini. Kita mulai dari sini guys ya, dari bawah sini guys ya. Ini guys, dari sini guys. Ini guys ya, dari sini. Kita mulai dari bawah aja guys. Kenapa dari bawah? Kenapa nggak di atas? Karena di bawah ini ada jack ya, jack handset dan jack mikrofon. Jadi kita harus memulainya itu dari bawah dulu guys ya, dari bawah. Oke. Tapi sebelumnya kita pastikan dulu sudah tidak ada baut yang tertanam guys ya. Kalau ada tuh bahaya guys, yang patah nanti dia. Oke, ini kita set dulu ya. Pelan-pelan guys ya. Oke guys, sudah terangkat guys ya, sudah terangkat. Nah sekarang ini kita angkat gini guys ya, gini lalu tarik gini. Oke. Nah ini guys ada RAM laptop ya. Ini RAM, ini namanya RAM. Ini RAM-nya 2 GB. Fokus. Oke, ini 2 GB ya. DDR3. Letak saja lah ya di sini ya, di tempat sini ya, lebih enak gitu kan. Ini ada RAM lagi, ini menggunakan double RAM ya guys, RAM 2 GB. Nih. Fokus lagi. Oke, 2 GB. Nah, ini ada ini guys ya, apa namanya? Ini ada harddisk ya, harddisk. Bagaimana cara membukanya, ya kan? Cara membukanya itu, ini kan ada pengunci nih kan. Ini kan ada fleksibel untuk USB ya. Jadi yang pinnya ini kita angkat aja pakai jari. Jatuh pula kamera saja guys ya. Ini kita angkat aja ini guys. Nah ini saya zoomkan aja ya. Nah ini guys ya. Nah ini kan ada penguncinya nih. Ini kita angkat pakai jari. Oke. Baru yang sebelah sini juga kita angkat juga, yang sebelah sini gitu. Nih. Oke, sudah terangkat, ya kan? Sesudah pengunci kita angkat, ya udah fleksibelnya kita angkat aja gitu. Oke. Oke, ini fleksibelnya guys. Ini fleksibel USB. Ini adalah fleksibel untuk port USB. Nah, ini ada harddisk. Membuka harddisk macam mana, Bang? Gitu kan. Oke, ya buka harddisk ya gampang guys ya. Orang tinggal di sorong ke depan, udah harddisknya buka ya kan. Oke, harddisk sudah terbuka ya. Nah ini ada CMOS nih, cara mana bang cara buka CMOS? Ya gampang, tinggal diginikan aja, udah terbuka ya kan. Lalu nah ini kan ada heatsink ya, heatsink ini ya. Macam mana cara buka heatsink bang gitu kan? Ya gampang gitu kan. Tapi pertama kita buka dulu kan ya, sebelum membuka motherboard ini kita copot dulu ini. Ini adalah
driver komponen untuk wifi guys ya. Komponen untuk wifi, ini komponen untuk wifi guys ya, wifi adapter. Oke, lalu sesudah kita buka itu, kita buka komponen wifi nya, lanjut kita buka ya untuk kipasnya. Kita buka dulu yang di sini ya guys ya, yang di sini kita kendorkan dulu ya, tapi jangan langsung kendor kali guys ya, pelan apa maksudnya satu baut kendorkan, jangan sampai dikendorkan kali gitu ya, supaya ada nanti nggak mereng posisinya gitu. Seperti ini guys ya. Oke, nah ini kan udah mulai kendor nih kan. Nah berarti ini dikendur nih guys, ini posisi mooringnya udah terlepas ya. Oke, lalu kita angkat ya untuk fan-nya. Untuk melepas fan tuh di sini ada baut guys ya, di sini guys ya, bautnya itu di bawah sini ya. Untuk Acer 4739 bautnya itu ada di sini ya, baut untuk fan-nya. Hanya satu biji sih, satu aja. Iya, satu aja. Oke, ini bautnya kita lepas ya, kita taruh, jangan sampai hilang bautnya gitu. Baru untuk mencopot fan ini kita harus memisahkan, maksudnya itu ini kan ada kabel untuk antena ya, antena wifi gitu kan. Nah, ini kalian pisahkan dulu, jangan sampai maksudnya itu ini kabel ini kalian atur dulu ya, maksudnya kalian lepas dulu dari si fan ini gitu kan. Jadi jangan di sini deh gitu letaknya gitu loh. Oke guys ya, nah ini oke, sudah lepas ya. Baru ya udah, fan-nya tinggal kita angkat saja gitu kan. Lihat lagi ya, ada nggak yang lengket-lengket dari situ kabelnya? Oke, nggak ada. Oke, atur dulu ya. Nah ini kan ada kabel fan nih kan, ini kabel fan ini, kabel untuk kipas ya. Ini pun kalian angkat juga, kalian lepaskan juga gitu. Oke, sudah terlepas, ya udah, fan bisa kita angkat. Nah ini guys ya, nah ini pastanya nih ya, nanti kita pastai ulang sebisa mungkin ya. Biasakan ya, kalau kita udah membuka fan ini pastanya kita lumasi ulang gitu, karena kan ini kan udah terpisah nih guys dari besi dan prosesornya gitu. Lalu untuk melepas motherboard ini ya kan, ini kan ada kabel nih, ini kabel fleksibel ya, ini kabel fleksibel untuk LCD, ini kabel fleksibel LCD. Ini caranya itu guys ya, ini kalian angkat gini guys. Ups. Oh ini kalian tarik guys ya, kalian tarik. Oh bukan, ini dia. Oh iya, bukan kalian tarik guys ya, ini kalian apakan dulu guys ya, kalian inikan dulu. Kalian longgarkan saja nih. Nah ini kan penguncinya, kalian angkat ya udah, kalian angkat, dia udah terangkat ya kan guys ya. Bukan kalian tarik tapi kalian angkat rupanya guys ya. Ini penguncinya nih, ini kan tadi kan ada pengunci kan guys ya. Oke, ini kan ada penguncinya tadi kan, pengunci kemari ya. Ini kalian songket pakai obeng, tapi jangan terlalu kuat nyongketnya, sekedarnya aja, yang penting bisa nyangkut di pengunci ini, baru kalian angkat pakai obeng gitu loh. Nah ini ada kabel apa ya, ini kabel ini terhubung ke power ya guys. Ini kabel power nih, ini guys, ini kabel power, kalian lepas juga, tarik saja. Iya, sesudah tertarik gini kan, udah. Sekarang papan motherboard ini bisa kita angkat, tapi lihat dulu ada nggak baut yang tersambung gitu ya. Ada nih kan, nah ini ada baut nih guys ya, kan ada baut nih, ada baut. Ya udah, ini bisa kita angkat guys. Nah oke, motherboard sudah terangkat guys ya, motherboard sudah terangkat. Dan karena ini kotor guys ya, karena ini kotor ya kan, banyak abu nih, sekalian lihat, kita bersihkan saja lah ya.
Oke. Oke. Nah, macam cara masangnya? Ya gampang, masangnya tuh gampang ya kan. Kalian kalau mau memasang lagi, pasang aja lagi gini. Nih pasangnya itu pertama presisikan dulu ya antara baut dengan ini. Nah ini kan, nah, ini kan ada kaki-kaki ini, kaki-kaki untuk pot-pot gitulah ya. Maksudnya kaki-kaki ini lah, kaki ini guys ya. Mana dia videonya? Saya zoom dulu bentar. Nah ini kan ada kaki nih, kaki apa? Presi untuk dudukan, maksudnya kaki-kaki untuk mendudukkan motherboard ini. Ya udah kalian pasang aja gitu kan. Ya udah, kalau itu udah pas, lalu kalian masukkan nih kabel jack powernya, sorong aja guys. Zet. Oke, kita sudah masuk. Baru kita masukkan juga, kita ini juga ya, kabel fleksibel untuk LCD guys ya. Kalian lihat dulu, kalian presisikan dulu ya, jangan kalian paskan dulu, maksudnya jangan kalian tekan dulu ya gitu ya. Kalian presisikan dulu, ketika sudah presisi kalian rasa, udah kalian tekan aja. Set, udah gigit tuh, tek sampai suara tek gitu ya. Udah kan guys ya, sudah itu kalian pasang ini kipasnya. Tapi sebelum itu, karena ini tadi kan baru kita buka, jadi harus kita lap dulu ini pastanya. Kalian lap lagi ya pastanya, maksudnya kalian ganti gitu ya. Ini pastanya kita lap dulu ya. Biasa kan kalau kalian membuka kipas itu pastanya wajib kalian masih ulang gitu. Dan ini guys ya, ambil saja ya. Ini pun terlalu lebar nih ini pastanya nih. Yang ngasih ini terlalu lebar gitu. Kalau misalnya kalian ada minyak kayu putih itu lebih bagus, atau minyak telon gitu. Jadi dia tuh nggak melebar gini, maksudnya dibersihkan lagi prosesornya pakai minyak kayu putih atau minyak telon gitu. Tapi berhubung kita nggak punya minyak kayu putih, udah nggak apa-apa, gini kan aja gitu. Aman ini, karena pasta ini dia tidak mengandung arus listrik, maksudnya itu dia tidak meneruskan arus listrik ya, pasta prosesor ini. Misalnya kalian menanya, bisa nggak bang pasta prosesor digantikan dengan odol? Bisa, tapi nggak rekomendasi, beneran. Kenapa? Kalau odol itu dia tuh mengeras. Kalau odol itu bisa mengeras, dan kalau dia mengeras guys ya, susah untuk menghilangkannya, menghilangkan rasanya itu. Nah ngasih pastanya itu sedikit aja guys. Nah ini segini kan, numpuk gitu. Ini juga nih sebelah sini, numpuk gini aja udah. Seujung kuku aja, tarik kuku aja numpukkannya. Oke segitu aja udah. Lalu yang untuk di prosesor ini, maksudnya untuk di fan prosesor ini nggak usah kalian kasih, biarkan aja gitu. Lalu ya, ketika kalian mendudukkan itu jangan goyang-goyang. Nanti kalau goyang-goyang ya nanti pastinya entah kemana-mana gitu kan. Ya harus langsung pas gitu loh. Nah, gini kan, zet, udah, jangan digoyang-goyangkan lagi dulu. Lalu kalian kunci dulu ya, satu baut aja lu kunci satu, tapi jangan kunci semua gitu, pelan-pelan aja kuncinya gitu, kira-kira agak ketat. Nah kita sisihkan dulu buat yang lain guys ya. Nah soalnya nanti kalau misalnya nggak presisi banyak gitu, baru ya udah, kalau udah gini udah kunci aja gitu. Kalian ketat lah, tapi jangan ketat kali, sekedar aja gitu, karena ini nggak seketat kali kan, nanti ya nanti terangkat pula ya kan. Nah udah, kalau dia udah tek-tek gitu kan, udah nggak usah dipaksa lagi. Lalu nah ini kabel fan ini, kipas ini jangan sampai lupa guys ya. Nah langsung kalian pasang aja ya. Zet. Oke sudah kan, sudah terpasang gitu. Lalu aturlah kabel ininya, kabel untuk antena wifi ya kan, atau bisa nggak kalian dulu pasang wifi nya gitu kan, biar lebih enak. Pasang dulu wifi nya. Nah jadi pasang wifi nya guys ya. Kita pasang dulu wifi nya guys ya, pasang dulu wifi nya. Oke, lalu kita cari bautnya ya, baut wifi nya. Ini baut wifi nya.
Oke. Oh maaf ya, ini berarti bukan baut wifi, ini baut untuk kipas. Oke. Lalu kita cari baut untuk wifi ya, ini baut untuk wifi. Dia lebih kecil, dan itu besar. Dia kecil, pendek gitu. Nah, masukkan guys. Lalu kalian atur nih kabel ini ya, kabel antena wifi nih. Jangan sampai kalian pasang guys ya. Aturlah dia dari bawah ini ya. Ini kan ada celah-celah dari fan ini ya. Atur, nah masukkan dia kemari, lagi. Masuk di kemari, lagi nih dari bawah nih, di sini, dan ini lari kemari. Gini. Dari kemari kita pasang di port nomor 2 guys ya, nomor 2. Kenapa nggak J01 ya, sama aja sih sebenarnya, mau pasang dimanapun, cuma ya biar lebih cantik pasang nomor 2 gitu. Oke, lalu kita pasang lah cimosnya guys ya, ini cimos ini ya. Jangan lupa, ini kalau nanti nggak kalian pasang, kayaknya nanti laptop kalian itu tanggalnya berubah-ubah gitu. Setel tanggal ini kok tanggalnya berubah lagi gitu. Baru kalian colokkan ya harddisknya ya. Ini harddisknya. Set. Ya, sudah. Harddisknya itu pasang, cara masang itu guys ya. Kalian presisikan dulu ya, baru kalian sorong. Dah, tuh kan. Lalu kalian pasang nih kabel fleksibel untuk USB ya. Nah, pemasangan tuh kan ini kan ada tulisan nih. Nih, ini USB. Yang bisa. Nah, sebelah sini MB. Singkatannya motherboard. Jadi kalian pasang itu kalau di USB ya di port USB, di motherboard ya motherboard gitu. Nah, ini kan MB nih kan, keterangannya kan MB. Ini kan udah pasang di port motherboard atau MB gitu. Jangan pasang ke sana gitu. Kalau misal terbalik gimana ya, nggak tahu, belum pernah nyoba gitu. Ya bisa jadi nggak apa-apa, bisa jadi laptopnya terbakar gitu. Oke ya, presisikan dulu ya guys ya, presisikan dulu. Nah, ketika sudah presisi nih ya, ini ya. Oke, ketika sudah presisi ya. Wah, ini agak susah nih masangnya. Oke, udah presisi, udah masuk dia, baru kalian tekan lah pengikatnya ini, maksudnya penguncing itu kalian tekan, masukkan ke dalam gitu. Nah, ini pun juga sama guys ya. Nah, ini pertama kalian pastikan dulu ya penguncinya itu melepas, maksudnya naik angkat teratas gitu. Nah, udah masuk gini kan guys ya, lalu pengunci itu kalian tekan ke bawah. Ya sudah, ini udah presisi gitu. Udah nggak aja. Udah. Nah, kalau ini udah presisi, udah. Selanjutnya kita pasang RAM-nya. Ini memori RAM ya guys ya. Ini memori RAM. Pasang. Ini pun juga guys ya, ini juga memori RAM. Pasang juga. Caranya masangnya itu ya, agak naik gini sedikit, sorong. Set. Nah, baru tekan ke bawah. Dah. Tuh kan. Nah, sesudah ini, udah langsung aja. Nah, ini kan ada tadi kan baut motherboard nih satu di sini kan. Yang sini apa sini tadi? Oh iya, di sini. Di sini baut motherboard ada kan. Nah, kalian cari baut untuk motherboard. Sepertinya bautnya itu yang ini karena dia yang kosong menurut saya gitu. Oh, bukan ya, nggak mau dia. Berarti bukan ini baut motherboard. Cari dia bautnya itu agak besar deh ya. Bukan. Nah, ya, cari dulu, ntar. Mana baut untuk motherboard ya, kalian cari kan. Ini kan banyak baut nih kan. Ada tadi bautnya. Nah, ini yang putih nih. Yang putih ini bautnya gitu. Karena baut putih ini baut paling besar gitu. Maksudnya dia hanya untuk mengikat motherboard aja gitu. Ini bautnya. Kalian masukkan sini ya. Tapi sebelum itu misalnya kalian ragu ya kan, kalian lihat aja nih dari tempat baut ini, di mana-mana aja baut lubang ini yang terhubung kemari. Maksudnya ini kan banyak ada lubang-lubang untuk baut ya kan. Nah, kalian paskan aja dulu kira-kira di mana baut yang baut untuk pengunci motherboard yang nggak ngikut dari sini. Nah, ini dia. Sini ya. Nah, oke. Sudah itu
Ya udah kalian pasang aja ini casing bawahnya ini. Termasangnya udah gini guys ya, ini gini kan, agak jengat gini, dari bawah dulu pas kan, ini kan. Nah kalau udah masuk ini loh, nah ini guys, kalau jack power ini udah masuk ya udah nggak usah apa lagi. Nah udah, ini udah pas, ini udah presisi nih, nggak akan ada nggak ini lagi, dia nggak jengat-jengat lagi, baru tinggal tekan tangan aja di sini untuk mempresisikan ulangnya gitu. Udah, ini udah presisi guys. Ini udah presisi gitu kan. Atau kalau emang kayak masih agak ada nyangkut gitu kan, buka lagi di mana nyangkutnya gitu. Nah ternyata kabel fleksibel ini berantakan, ya kita rapikan aja dulu. Fleksibel nyangkutnya di sini, ini kan ada paritnya ya, parit ini. Nah kita rapikan aja dulu kabel fleksibel ini nggak berantakan nih, saya rasa nih agak berantakan gitu kan. Udah, fleksibelnya kita rapi dulu. Suka ngerapikan ini, karena kalau misalnya dia nggak masuk waktu ditekan berarti ada yang nyangkut gitu. Ini fleksibelnya. Nah ternyata yang ganggu ini kabel antena, ya berarti antenanya ya kita lepas dulu gitu kan, kabel antena ini, karena ini kan nggak ini ya, nggak rapi ya kabelnya. Jadi waktu kita tekan pakai casing itu, dia kayak nyangkut. Jangan dipaksa, bagus kita buka lagi. Nanti kalau kita paksa baut, dengarnya bautnya dol ya. Ini kita buka lagi ya, karena untuk kabelnya itu nggak presisi ternyata. Kita buka dulu lagi ya. Intinya waktu masang ini ya nggak usah buru-buru gitu ya. Buru-buru pun percuma kalau akhirnya hancur gitu kan, pelan-pelan aja gitu. Nah ini ya. Nah ini nyangkut gitu kan. Udah, berarti harus kita utamakan tuh ya kabel fleksibel dulu, fleksibel dudukkan. Nah baru bisa kita mempresisikan untuk kabel ini ya, kabel antena. Nah udah kan rapi nih. Nah ya udah, kalau udah rapi gini ya udah tinggal dipresisikan aja gitu. Kita masuk ke selip-selipkan ke fan kipas ini gitu. Ini guys ya, selipkan kemari gitu. Set and set. Oke, jalan dia kan. Selipkan aja di sininya gitu. Penting usahakan ya kabelnya ini ya rapi mungkin, jadi dia waktu kita baut tidak ada masalah waktu pembautan gitu. Maka ada baut nih, kabel jack ini kan nggak ngaruh sebenarnya, karena harusnya kabel jack tuh di sini dia. Nah nih, udah kita rapikan kabel-kabelnya. Kalau kita rasa sudah rapi, ya udah kita pasang kembali casingnya, apakah masih nyangkut atau tidak gitu. Nah ini jadi guys ya, cara masang casingnya itu kalian presisikan dulu yang bawah. Ini ada baut ini agak pecah ternyata yang bagian atas ini ya. Jadi kalian presisikan dulu yang bawah. Set. Nah kalau udah masuk ke jack power ya udah masuk itu. Nah otomatis kan udah presisi, udah enak gitu. Nggak macam tadi kan jengat tadi. Nah ini kan bisa rapet nih kan guys ya. Udah berarti udah presisi untuk, nah maksudnya kabelnya itu udah nggak ada yang ganggu gitu, ibaratnya sudah presisi lah bisa dibilang gitu. Lalu kita pasang dulu baut beberapa biji ya, jangan semua dipasang. Kita hanya untuk pengetesan apakah sudah nyala laptopnya atau belum gitu. Mana tahu ada dismiss masangan gitu kan. Pasang dulu ya, hanya 4 baut aja pasang, nggak usah banyak kali pasangnya. 1 2 ujung-ujung aja. 2 3 sebelah sini ya. Ini yang kita pasang
Yang kita bauti itu ujung-ujungnya aja gitu, nggak usah semua dibauti. Tiga. Nah, buat sudah dapat 4 gitu. Nah ini. Oke, ketika sudah terbaut gini ya, kita balik dulu. Kita balik kan, balik. Nah, ini kan ada kabel-kabel nih. Ini kabelnya kita pasang lagi. Ini kabel untuk MOS entah apa ini. Kayaknya MOS ya. Tapi pasang aja lah ya. Ini kabelnya pasang. Ini juga dipasang kabelnya. Masuk, posisikan lagi. Baru tekan. Wah, agak susah nih. Mana nggak nampak. Oke, nah ketika sudah terpasang gini, kita tes dulu. Kita nggak usah pakai baterai pun, laptop ini udah nyala gitu. Tes dulu apakah sudah normal kah atau sudah nampil atau belum gitu. Tes dulu. Oh, nggak terhubung chargernya. Satu biji nggak terhubung. Bisa nyala. Nah, kita adaptornya nggak terhubung ke listrik. Nah, coba kita pakai yang adaptor lain yang terhubung ke listrik ya. Itu nyalakan. Nah, lihat apakah laptop nyala atau tidak ya. Nah, laptop nyala belum nyala gini. Nah, udah nyala kan guys ya. Nah, laptop udah nyala gitu. Kita tes aja sampai masuk ke desktop ya. Kita lihat dulu. Nah, udah, kalau udah laptop sudah nyala gini, udah. Karena kan keyboard belum kita pasang ya kan, jadi kita belum tahu keyboard tuh udah normal atau belum. Nah, ini mousepad-nya belum terpasang pula, putus lah. Mana ngapain nantinya? Kalau kalian waktu masang mousepad ini udah kepergok ya, nggak bisa, maksudnya udah laptop udah tanggal hidup, udah pasang aja. Gini, nah, sorong. Tapi sayangnya tetap mousepad tidak akan nyala gitu. Belum mau nyala nggak mousepadnya, tapi nggak akan nyala, mousepad nggak akan nyala. Udah paksa lah, karena mousepadnya nggak nyala, ya udahlah kita paksa pakai mouse lah untuk matikan laptop ini. Mana lagi orang mousepadnya nggak nyala. Asal kita pakai mouse mematikannya. Mana nggak mouse punya? Aduh, aneh mouse-nya. Karena mousepadnya nggak nyala gitu. Karena kan percuma kalau kalian ini waktu posisi hidup gini kalian lupa masang kabel mousepad, itu percuma, mousepad nggak akan nyala. Ada matikannya paksa pakai mouse, atau kalau kalian nggak punya mouse ya udah matikan aja. Maksudnya tarik aja kabel powernya, tapi ya nggak rekomendasi, nanti hard disk kalian bisa back sector gitu. Nah, kalau udah nyala gini, oke, langsung kita tes aja. Maksudnya langsung kita masukkan ya keyboardnya ya. Tapi pastikan dulu udah mati belum laptopnya gitu kan. Nah, kalau laptopnya ada kalian lihat mati, udah kalian cabut. Nah, baru fleksibel keyboardnya ini kalian pasang kembali gitu. Caranya itu dekatkan aja posisinya gini, ya kan, dekatkan gini posisinya. Tidurkan aja keyboardnya, baru kalian masukkan dia kemari. Nggak diangkat sedikit ya, bantu dia. Biar memposisikan tuh gampang ya. Nah, kalau ada presisi, kalian tekan penguncinya, baru kita tes lagi keyboardnya, apakah sudah nyala atau belum gitu. Tes lagi ya. Makanya untuk mengecek laptop yang dibongkar itu ya harus satu-satu, nggak bisa sekalian gitu. Cek aja nyala belum. Untuk mousepad, untuk keyboardnya apakah sudah nyala atau belum gitu. Terus pelan-pelan ngeceknya, nggak bisa buru-buru ini ngecek laptop. Kalau yang kita bongkar habis itu kita nggak bisa buru-buru untuk ngeceknya, kita harus pelan-pelan aja gitu. Nah, mousepad di jalan kan guys ya.
karena laptop udah kita matikan gitu. Ini udah jalan nih kursornya, nah, mousepadnya udah jalan. Nah sekarang kita tes keyboardnya, kita tekan aja Alt R, Windows R maksudnya, baru notepad OT. Oke ya guys ya, keyboard sudah jalan guys ya. Pastikan 1 2 3 4 5 7 8 9 10. Oke, baru Q, where T U I O P Q A S B bla 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 bla. P nya jalan nggak? Jalan kan? Z X bla bla bla. Oke, kalau udah kita pastikan keyboardnya di jalan, ya udah laptopnya langsung kita matikan lagi gitu. Matikan lagi, ya kan? Langsung keyboardnya, laptopnya langsung kita matikan gitu. Nggak usah kita pasang lagi. Orang udah bisa kok, ngapain coba dinikan gitu kan, di apakan lagi, langsung kita apa kan. Cara masangnya itu gampang, lebih enak masangnya ini daripada bukanya. Kalau cara masang ini udah kita paskan dulu sama lubang-lubangnya, tekan aja dah. Udah gitu aja. Baru sekarang kita bauti, kita baut ya kan. Nah langsung lah ya, kita baut saja ya, kita baut. Ini video nggak saya percepat ya. Oh iya, ini tambah nih. Nah nih dia nih masang harddisk Candy ya, dari Candy. Nanti tutorial, nanti video selanjutnya aja lah, jangan video ini videonya udah kepanjangan. Ini guys ya. Lalu ketika kita pastikan sudah nyala laptopnya, langsung kita baut aja, langsung kita baut. Ini video sengaja nggak saya percepat, saya nggak ada saya edit nanti nih videonya, cuma saya tambahkan ya wajah saya gitu kan, biar nggak kena hak cipta gitu. Sengaja nih, karena biar ini video ini membuat kalian nanti paham guys ya, untuk melakukan pembongkaran untuk laptop Acer 4739. Pasti kan paham, karena ini videonya sangat panjang saya buat gitu. Nah, lalu kita bauti baut lah, pasang bautnya semua. Nah baut yang kecil itu guys di depan sini, untuk baut di area baterai gitu ya. Nah ambil lagi bautnya. Baut 73 ini modelnya CR, oh ya bukan. Oke, kita bauti lagi gitu. Oke ya, pasang semua bautnya gitu. Oke, untuk mungkin nanti untuk video waktu saya membaut mungkin saya percepat ya, biar supaya agak menghemat durasi gitu kan. Tapi ya mungkin hanya video saya membaut aja gitu, video yang lain tidak ada saya potong-potong, hanya waktu saya membaut ini aja saya percepat gitu, yang menghemat durasi gitu ya. Lalu lagi ya, kan ada lubang nih. Oke, nggak usah kencang-kencang kali mengunci bautnya ini, sekedarnya aja. Kencang-kencang kali pun nanti yang ada nanti sarang mur itu, atau bisa dibilang ya tempat lubang-lubang lah, lubang-lubang ini kan tempat masuk baut segala macam gitu. Yang ini nanti bisa patah terakhir kalau dia ambrol atau ambruk lah gitu kan, namanya laptop tua kan, jadi masangnya itu nggak usah terlalu kencang, sekedarnya aja gitu. Ini sekarang kita bauti lagi. Kalau dia udah tek kayak gitu kan, ya udah nggak usah dilanjutkan gitu.
sudah gitu kan. Sudah tuh. Nah ini baut untuk DVD gitu kan. Nah ini contohnya, inilah DVD-nya gitu kan. DVD. Buat untuk membaut DVD itu ya gampang. Nanti DVD itu masukkan dulu ini kan, masukkan dulu ya, nih masukkan dulu, udah bisa dibaut, set. Nah oke. Lalu sekarang kita tes lagi. Nah ini kita pasang baterainya ya, pengesahan langsung ke baterai. Biasanya ini CMOS itu, maksudnya itu BIOSnya itu pasti lari jamnya gitu, karena tadi CMOS sudah kita cabut. Nah sekarang kita masuk F2 dulu ya, untuk kita setel dulu jam dari BIOSnya gitu. Nah kan perlu kan guys ya, laptop ini setting di awal, jadi jamnya itu berubah gitu. Sekarang ini jam 11 berapa ya sekarang ya, tunggu ya, saya lihat jam dulu di HP saya. Ini kalau nggak salah sekarang tanggal berapa ya, tanggal 8. Tanggal berapa sekarang, Januari, Februari, saya nggak tanggal guys. Juli sekarang. Iya tanggal 8. Ini sekarang jam 11.30. 29, 24, 11.24, 24. Udah itu kan, langsung kita ke tanggal 09/07/2021. Oke, kalau sudah tersetting tanggalnya, kalian tekan F10, yes. Nah, terlihat tanggalnya. Masih berubah, masih apa enggak gitu. Oke, sekarang tanggal enggak berubah, guys. Udah tanggal 9. Mau ngecek lagi apakah tanggalnya berubah atau enggak. Ini kita matikan dulu laptopnya ya kan. Udah kita matikan, kita tunggu. Apakah BIOS kalian itu bermasalah? Kita matikan dulu kan. Nah, ini kalian cabut baterainya. Keluarkan dia, hitung 15 detik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Baru pasang lagi. Ini ada lupa bot tadi saya. Yang ini guys, saya lupa bot 1 biji. Lihat dulu mana dia botnya. Ini mana botnya, kok bisa hilang dia botnya, kok bisa lupa saya masangnya. Nah ini bot ini, jangan sampai kalian tuh untung baut dan jangan sampai rugi bot juga gitu. Nah lalu kita depan lagi, itu fungsinya kita akan melihat BIOS kita ini baterainya soak atau enggak gitu. Dulu kan hidupkan lagi gitu ya. Hidupkan laptopnya, masuk ke F2, tekan F2 untuk masuk ke BIOS. Oke ya, tanggal nggak berubah ya, berarti BIOS baterai CMOS ini normal. Oke, sekian dulu dari saya ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq, dan saya ucapkan ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, jangan lupa ya klik tombol subscribe-nya ya, ditunggu biar channel saya lebih rame gitu ya. Dan jika video ini bermanfaat, kalian share ya video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Ya sudah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.